Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vicky Fernando Manosa. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya membuat tugas untuk mengikuti ujian tengah semester. Oke, baik, di sini saya akan memaparkan tugas pemikiran politik Islam untuk mengikuti ujian tengah semester Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kaum wanita harus diunjungi tinggi menurut Islam. Hak hukum wanita harus dipenuhi dengan baik sesuai dengan kewajibannya, sedangkan derajat ke kaum lelaki beradat setingkat di atas dengan kaum wanita karena beban dan tanggung jawab yang dipikul sebagaimana kaum lelaki. Kaum wanita pun memiliki kebebasan untuk berpikiran dalam masyarakat, dan kebebasan itu wajib dihormati sepanjang tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Dalam pemerintahan Islam tidak mengenal adanya warga negara utama. Semua hak dan kewajiban sama di depan undang-undang dan di hadap Allah. Kalaupun ada nilai wanita dia dibaikan, dan wanita dia anggap sebagai barang dengan dagangan yang dapat diperjualbelikan oleh kaum laki-laki. Hal ini karena mereka meniru budaya yang berasal dari Romawi dari Persia. Di samping itu, dalam pemerintahan Islam tidak Di samping itu, dalam pemerintah Islam tidak mengenal adanya pemerintah diktator, yakni yang memberikan kekuasaan tanpa Romawi dan para maharaja Persia pada pertengahan akhir abad XV Masehi. Kebudayaan Barat telah mendominasi dunia sehingga perkembangan pemikiran dan ilmu yang dimiliki manusia serta memandungnya dengan sistem pemerintahan Islam tidaklah akan menyalahi prinsip-prinsip Islam sepanjang peradaban yang berasal dari Barat itu mewujudkan prinsip-prinsip Islam dan yang berada dalam batas-batas prinsip Islam sendiri. Prinsip-prinsip ini memberikan hak tetap kepada semua manusia untuk ikut berperan memikirkan masalah pemerintahan melalui cara-cara punya musyawaratan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa antara pengusaha dan rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan undang-undang serta di depan perintah Allah. Hal ini sesuai dengan ucapan Abu Bakar ketika baru dilantik. Menjadi khalifah yang pertama mengganti Rasulullah SAW, ia berkata, "Taatlah kepada selagi aku taat kepada Allah." Jika perdebatan mengenai posisi dari relasi antara agama dan negara di dalam Islam merupakan suatu yang telah muncul semenjak runtuhnya imperialisme di masyarakat Muslim di seluruh penjuru wilayah. Perbedaan tersebut menjadi polemik yang berkembang pada level aksi perjuangan politik, terutama dengan adanya intensi dua kubu, yaitu kelompok Islamis, kelompok yang melihat hubungan antara agama dan
negara sebagai suatu yang harus terintegrasi secara total, dan kelompok sukalis yaitu kelompok yang berpendapat bahwa perlu adanya pemisahan secara tegas antara wilayah, agama, dan negara. Kelompok yang dalam hal ini disebut sebagai Ismailisme seakan tidak pernah menyerah dalam merealisasikan apa yang dicita-citakan, yaitu Daulah Ismailiyah. Salah satu langkah nyata dari fakta tersebut adalah dengan usaha mendirikan negara di mana syariah Islam ditempatkan sebagai dasar ideal moralnya. Satu di antara tokoh-tokoh Islam awal yang memperdebatkannya antara lain Al-Farabi 254-339H, Al-Mawardi tokoh-tokoh pemikir Islam ini mewujudkan berbagai teori tentang Islam dan kekuasaan negara. Teori yang ditawarkan tentu saja tidak terlepas dari situasi dan kondisi di mana mereka berada. Selain tokoh di atas, tokoh-tokoh pemikir Islam abad ke-20 hampir sama dengan tokoh sebelumnya. Mengenai politik Islam, mereka antara lain Jamal Al-Afghani, Muhammad Abdul Rahid Ibad, Hussein Michael, Husain Al-Banna, Said Quid. Queen membaca Indonesia, Jakarta, Seogan, Yinten, Florencia. Dalam berbagai kehidupan ini, menurut From Amin Syukur, adalah sebuah semangat bagi umat Islam untuk menghadirkan kembali ajaran Islam yang lebih konsistensi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditundakan lagi. Point of no return. Lihat M. Amin Syukur pada kata pengantar dilema dakwah kuliter fiturus struktural dalam Muhammad Sultan, desain ilmu dekan dekwat kejadian etologis, epistemologis, aksiologis, Yogyakarta Pustaka Pelajar, gerakan bagaimana baik dalam bentuk partai politik atau negara. Baik, terima kasih. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.